Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang Waalaikumsalam sekali saya warahmatullahi Unggul bisa wabarakatuh. hadir di tengah-tengah Anda kembali dalam program acara DIPA, Dialog Pagi. Selama 30 menit ke depan kita akan berbincang-bincang membahas tema-tema kesehatan, tentunya dengan seorang narasumber yang sudah expert di bidangnya. Kali ini kita akan mendatangkan seorang perawat dari Ruang Naim ya. Iya. Di sebelah saya sudah ada Mas Mujib, nanti yang akan mendampingi saya membahas tentang tema perawatan kateter pasien retensio urin. Nah, apa itu? Nanti untuk lebih jelasnya nanti kita langsung bahas bersama Mas Mujib ya. Baik pemirsa, sebelum kita lanjut ke tema, kita sapa dulu para pemirsa yang menyaksikan program Dialog Pagi pada pagi hari ini melalui channel YouTube kami di RSI Sultan Agung Semarang maupun yang menyaksikan langsung melalui TV-TV public area di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Semoga Bapak Ibu pemirsa yang menyaksikan program DIPA selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, kita akan membahas tentang perawatan kateter pasien retensio urin. Nah, ini di sebelah saya sudah ada Mas Mujib. Assalamualaikum Mas Mujib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Mujib? Alhamdulillah luar biasa menjadi yang terbaik. Wes, luar biasa menjadi yang terbaik sesuai dengan itunya Rumah Sakit Sultan Agung ya Mas Mujib ya. Baik Mas Mujib, kali ini kita akan membahas tentang perawatan kateter pasien retensio urin. Iya. Nah, apa itu Mas Mujib? Kateter itu apa? Retensio itu apa gitu? Silakan Mas Mujib. Baik Mas Unggul, terima kasih. Jadi mengenai retensio urin itu sendiri. Jadi retensio urin itu adalah gangguan perkemihan di mana seorang penderita itu kesulitan untuk buang air kecil atau tidak bisa mengeluarkan urin. Bisa juga dikatakan gangguan medis bahwa pasien itu tidak bisa mengeluarkan urin dan kandung kemih itu tidak bisa kosong sepenuhnya atau masih ada sisa. Jadi menimbulkan rasa tidak nyaman pada penderita itu sendiri. Jadi pipisnya nggak bisa lancar gitu? Nggak bisa lancar dan ada sumbatan. Ada sumbatan Iya, yang retensio menutupi urin. atau Yang yang menyumbat menutupi, di iya, saluran benar, kemihnya itu. benar sekali, Mas Unggul. Terus untuk kateternya sendiri ini, Mas Mujib. Kateter itu sendiri adalah memasukkan selang berupa karet atau elastis ke dalam uretra pasien sampai kandung kemih untuk memperlancar pola eliminasi pasien sehingga pipis dapat keluar secara total dan membuat pasien lega. Seperti itu. Berarti itu memberikan celah ya, yang Iya. tadinya terbuntu terus pasang selang karet ya tadi Iya, ya. benar sekali. Karet itu terus nanti pipisnya akan keluar. Lancar dari karet itu. Oh. Seperti itu. Terus untuk apa namanya? Untuk pemasangannya sendiri biasanya harus memerlukan tindakan khusus enggak, Mas Mujib? Harus di OK atau bisa langsung biasanya? Kalau pemasangan kateter, selang kateter itu sendiri, itu biasanya masangnya itu tidak harus di OK dan tidak harus dengan pembiusan. Memang menimbulkan rasa tidak nyaman pada pasien. Asal prinsipnya itu steril, karena itu kan ada benda yang masuk ke dalam tubuh, otomatis kan beresiko infeksi. Nah, itu nanti dimasukkan, prinsip steril, nggak perlu operasi, nggak perlu tindakan khusus, dah tinggal dimasukkan, nanti bisa keluar dari sini. Insya Allah. Nah, ini kita kembali lagi ke retensio urin, Mas Mujib. Nah, penyebab terjadinya tadi seperti apa untuk retensio urin? Retensio urin itu sendiri, Mas Unggul, itu sebenarnya penyebabnya banyak sekali. Cuma yang paling sering terjadi itu adalah BPH atau benigno prostat hiperplasi atau yang awamnya atau sering kita sebut dengan pembesaran prostat. Itu yang tersering. Itu terjadi pada usia lanjut. Selain itu ada infeksi saluran kemih. Selain itu gangguan pada sistem saraf, efek obat, batu, kanker prostat, banyak sekali. Ada efek samping obat juga, seperti itu. Itu biasanya paling bahaya, maksudnya yang paling parah itu kan sampai nggak bisa pipis tadi ya? Benar sekali. Tapi kalau yang bisa pipis, tapi kadang nanti kalau istilah Jawanya anyang-anyangan gitu, itu termasuk juga nggak Mas Mujib? Bisa jadi. Jadi itu kan proses pengeluaran urin, tapi dia nggak sepenuhnya sedikit. Tidak tuntas ya? Sedikit, masih ada sisa di kandung kemih. Sedikit lagi, masih ada sisa. Jadi tidak tuntas, otomatis masih ada di kandung kemih tersebut. Jadi pasien itu merasa nggak nyaman, atau penderita lah itu merasa nggak nyaman. Rasanya masih pengen pipis. Masih hanya gitu ya? seperti itu, benar. Iya, berarti banyak ya tadi penyebabnya banyak ya. Salah sekali. satunya tadi pembesaran prostat, Benar. terus
gangguan pada saluran kemih, terus kanker prostat juga, infeksi terus juga bisa. apalagi tadi Infeksi saluran kemih bisa, gangguan. Iya. Oh iya. Banyak ya ternyata ya. Banyak. Terus gini, Mas Mujib, Iya. kalau seumpama retensio urin itu dibiarkan gitu, maksudnya dia sudah nyaman, pasien itu sudah nyaman, udah biasalah pipis sekedarnya, terus Iya. habis itu masih kayak anyang-anyangan, nanti pipis lagi gitu. Kalau dibiarkan berbahaya nggak, Mas, kira-kira? Mengenai dengan retensio urin, itu kita tinjau dari jenisnya dulu. Ada retensio urin akut dan retensio urin kronis. Retensio urin akut itu biasanya terjadi secara mendadak tiba-tiba dan jangkanya pendek. Beda sama retensio urin kronis. Kronis itu biasanya jangkanya sampai berbulan-bulan panjang. Seringnya itu pada gangguan pada sistem saraf. Contoh pasien stroke dan lain-lain. Betul. Mengenai pertanyaan itu berbahaya apa enggak? Yang pasti apabila retensio akut ini kita dibiarkan dan tidak mendapat penanganan yang tepat, itu akan sangat berbahaya. Bahkan akibatnya bisa fatal itu. Oh, Iya. fatalnya sampai apa, Mas? Apabila tidak bisa dikeluarkan, kita ibarat seperti inilah. Kandung kemih itu kan volumenya 300 sampai 600 mili kurang lebih. Itu kalau nggak keluar otomatis kan dia akan reflux. Reflux itu kembali aliran balik. Nah itu nanti ke ginjal, ke saluran kemih dan lain-lain sebagainya. Nanti efeknya ke ginjal bahaya sekali. Efeknya itu. malah sampai ke ginjal Iya juga, benar ya? sekali. Harus Berarti segera ditangani. dituntaskan, Iya. ya? Jadi seumpama kalau kita punya saluran air gitu ya di rumah ya, kalau mampet gitu kembali lagi ke rumah kan bahaya. Nah, malah nanti ya benar sekali. Ya. Memang yang harusnya itu Ibarat dibuang, seperti itu. tapi karena mampet jadi, tadi ada dua ya, kronis sama yang Akut. akut. Yang akut itu yang langsung atau gimana, Mas? Akut itu terjadinya itu cepat. Tiba-tiba langsung berhenti, nggak bisa apa-apa gitu. Iya. Oh iya, saya pernah dengar dulu, biasanya kadang di IGD gitu ada pasien-pasien yang katanya tidak bisa pipis, sampai pasiennya kesakitan banget gitu ya. Akhirnya IGD langsung pasang kateter, langsung seperti kalau ada saluran air buntu gitu, langsung ada langsung sor gitu ya. Kayak ada obatnya jalan tol betul, gitu. langsung lancar banget ya. Oke, baik Mas Mujib, biasanya ini untuk retensi urin dari dokter-dokter sendiri biasanya dilakukan tindakan apa, Mas? Terus untuk lebih tepatnya kalau retensi urin itu masuknya ke spesialis apa, Mas Mujib? Kalau retensio urin itu adalah gangguan sistem perkemihan. Lebih tepatnya itu harus ke dokter spesialis urologi. Urologi ya. Untuk penanganannya sendiri itu biasanya dokter menginstruksikan. Yang pertama memasang selang kateter. Karena itu kan tersumbat. Pasti pasien nggak nyaman. Bahkan ada beberapa kasus itu tidak bisa keluar sama sekali. Pasien merasa sangat nyeri sampai guling-guling tuh. Saya pernah lihat sendiri. Betul. Dan karena tersumbat pasang selang lah. Lancar, dia lega. Setelah itu dicari tahu penyebabnya. Ini retensi karena kenapa? Tadi disebutkan di awal banyak sekali. Misalnya kita ambil sampel dari urin itu dan infeksi, biasanya kan karena bakteri. Lah itu pemberian biasanya dokter menginstruksikan antibiotik. Bisa istilahnya itu perbaikan lah. Betul. Apabila dengan antibiotik, dengan obat-obatan tidak mampu menyembuhkan atau tidak memperbaiki, biasanya dilakukan dengan tindakan medis. Salah satunya yang paling sering pada yang sering terjadi penyebab yang tadi BPH tadi prostat itu adalah tindakan medis atau operasi turep namanya. Turep? Iya. Itu adalah Mas Mujib? Kalau awamnya tuh dikerok prostatnya, benar sekali. Diambil, ya. Itu yang menyebabkan sumbatan tadi. Betul, yang bikin saluran kemihnya jadi sempit ya. Benar sekali. Harus diambil. Iya, iya. Terus ini kan kalau sampai ke tindakan ya Mas Mujib ya. Benar. Jadi kalau untuk pasien-pasien yang biasa gitu yang mungkin tadinya awalnya yang akut tadi pasang kateter terus lancar terus merasa enakan gitu pasiennya pulang. Apakah seperti itu masih memerlukan kateter lagi atau langsung kita cari penyebabnya atau bagi pasien-pasien yang memang pipisnya agak sulit terus nanti pasang kateter sendiri di rumah gitu nggak bisa ya? Apa memang harus dari tenaga medis? Yes, kembali tadi seperti yang saya katakan tadi Mas Unggul. Jadi untuk pemasangan sistemnya itu adalah steril. Apabila tidak bersih nanti beresiko terjadi infeksi saluran kemih itu. Malah jadi infeksi. Dan memang harus dilakukan tenaga medis karena ada alatnya khusus itu. Oh, ada alatnya iya, khusus. yang steril maksudnya dalam tangan steril, kemudian alatnya juga harus steril, lain-lainnya steril. Kemudian untuk pemasangannya yang akut sendiri tadi gimana Mas Unggul? Yang akut itu apakah nanti setelah dipasang kan lancar ya, dipasang lancar sudah selesai, pasiennya sudah mulai lega, enakan pulang gitu.
Apakah seperti itu nanti pasiennya perlu kalau ada lagi agak nggak enak lagi harus pasang lagi atau langsung dikonsulkan ke dokter spesialis untuk dicari penyebabnya? Oh gitu. Kalau akut, baik akut maupun kronis, apabila terjadi retensi urin, memang tindakan pertama yang harus dilakukan itu adalah memasang selang kateter yang seperti saya sebutkan di awal tadi. Dan itu dicari tahu penyebabnya. Jika penyebab infeksi ringan, mungkin bisa dengan banyak minum air putih, istilahnya membilas lah saluran kemih biar kotoran atau bakteri itu Bisa keluar. iya. Apabila sudah makin parah infeksinya itu bisa diberikan antibiotik atas instruksi dokter seperti itu. Dan itu memang harus perlu dikonsulkan ke urologi karena nanti apabila kita telat dalam penanganan itu nanti lebih susah lagi. Kan beda kalau awal tahu penyebabnya apa, terus apa namanya, tindakannya apa itu kan lebih enak, lebih mudah lah istilahnya. Betul. Nggak ada komplikasi seperti itu. Jadi lebih penanganan dari awal, sedia payung sebelum hujan ya, Iya, benar Mas. sekali. Biasanya pakai jas hujan malah. Iya, sama. Iya. Jadi harus tetap dikonsulkan sama dokter Iya, urologi harus ya. dikonsulkan Terus sama urologi. untuk retensi urin ini sendiri Mas Mujib, Iya. bisa sembuh biasanya? Atau agak sulit gitu? Ada yang sampai harus mengemban ini sampai seumur hidup gitu. Misal kayak hipertensi atau gula gitu. Beda. Kalau retensio urin itu sendiri bisa sembuh dengan total apabila tepat dalam penanganannya. Makanya penting apabila ada penderita itu merasakan retensi urin atau sulit pipis, segera dikonsulkan. Nanti tahu penyebabnya Mas. Seperti tadi misalnya infeksi kah, ada batu kah. Tapi batu itu ditunjukkan dengan beberapa penunjang nggak. Oh ini batu, nggak bisa. Terus dengan USG, foto ronsen, perut dan lain sebagainya seperti itu. Sampai ada cek juga kalau yang untuk prostat tadi ada cek apa PSA ya. PSA itu PSA sel juga kanker, ya. iya. PSA kalau tinggi itu ya itu nanti kankernya itu berisiko sekali. Oh berisiko. Oh kanker prostat tadi ya. Ya, bahkan untuk kasus-kasus di ruangan PSA yang tinggi itu prostatnya sering berulang gitu. Jadi habis di Maksudnya? tindakan turap gitu kan udah lancar tuh, Iya, betul. udah lancar, Muncul nanti lagi. muncul lagi sampai 3-4 kali tuh ada pasien saya seperti itu. Jadi nggak sekali itu langsung sembuh, ya ada, cuman beberapa berulang tuh banyak Itu yang gitu. kanker prostat itu Iya, ya. Sampai benar sekali. dikerok PSA gitu. yang tinggi PSA itu yang tadi tinggi, benar ya. sekali. Oh iya, oke baik Mas Mujib. Terus untuk apa namanya pasien-pasien ini sendiri untuk deteksi awalnya itu biasanya gejala-gejala awalnya itu seperti apa Mas Mujib? Ya gejalanya ya tadi Maksudnya Mas. kan kalau anyang-anyangan itu kan mungkin salah satu gejalanya ya. Terus apakah ada yang paling ringan gitu ya selain pipisnya nggak lancar, nyari-nyari di pinggang atau di perut gitu ada nggak biasanya? Ada. Kalau retensi urin itu biasanya nggak nyaman di perut bawah biasanya. Rasa ingin pipis, kok nggak tuntas kenapa gitu kan. Karena masih ada sisa urin di dalam kandung kemih seperti itu. Ada beberapa kasus yang memang nggak nyaman di ginjal itu yang udah mungkin karena sering nahan pipis juga sih. Jadi itu efeknya ke ginjal kanan kiri. Iya, itu nggak nyaman, nyeri bahkan nyeri. Iya, benar sekali. Sampai nyeri di Iya, area di ginjal area ya, ginjal karena di menahan itu ya. kanan kiri pinggang Oke. seperti itu. Terus untuk teknis perawatannya sendiri Mas Mujib untuk kateter ini seperti apa? Untuk Perawatan. pasien retensi urin. Kalau perawatan di rumah sakit, kita biasa membersihkan, merawat kateter, selang kateter itu 2 kali dalam sehari, pagi dan sore. Itu menggunakan kasa yang diberikan NaCl atau sabun seperti itu, dibersihkan selangnya, dibersihkan di urin bagnya atau kantung tempat kemihnya. Yang pasti itu prinsipnya itu bersih atau steril lah, Steril. untuk menghindari adanya infeksi saluran Infeksi, kemih karena betul. itu mungkin hampir 80% itu kan. Itu resiko infeksinya itu ada pada pemasangan selang itu sendiri. Memang harus dijaga hygiene-nya, benar-benar dijaga seperti itu. Oh betul. Jadi untuk untuk laki-laki sama perempuan, Iya. resikonya lebih tinggi mana, Mas Mujib, Resikonya. untuk bisa terkena retensi urin ini? Sebenarnya laki-laki perempuan sama aja, Mas. Cuman yang lebih beresiko agak tinggi memang perempuan. Oh malah perempuan. Iya. Tapi kelihatan kalau saya lihat kasusnya itu kebanyakan kok malah laki-laki. Iya, ya? kalau infeksi itu maksudnya infeksinya atau infeksinya lebih Retensionya. Oh, retensio. Kalau retensio itu lebih banyak yang laki-laki Laki-laki. memang. Karena memang saluran dari
uretra ujung penis itu ke kandung kemih itu lebih panjang. Oh. Kurang lebih itu Jadi, 20 cm kan. resiko kalau ada sumbatan ya? Sumbatan karena jalan makin panjang, macet makin ada seperti Betul. itu. Seperti jalan Beda. Semarang juga ya. Ngalamin tiap hari Mas Mujib. Yang sering dibangun itu. Itu salah satu penyebabnya ya itu berarti ya. Beda sama yang wanita itu kan paling 3 sampai 5 itu kan pendek. Ya resiko tetap ada, cuman laki-laki yang lebih jarang. Lebih jarang. Benar Makanya biasanya untuk menahan pipis itu lebih kuat laki-laki ya. Laki-laki itu kuat segala hal, Mas. Kuat segala termasuk menahan itu ya. Iya, tapi kalau jangan misalnya itu bahaya ya. Jangan kali itu harus dikeluarkan, harus keluarkan dilepaskan. ya. Benar. Makanya harus tuntas biar tidak terjadi infeksi. Terus untuk apa namanya? Oh tadi yang infeksi tadi Mas Mujib. Kenapa kalau perempuan kok kan lebih tinggi resiko untuk infeksinya tadi? Kenapa? Untuk Karena dari anatomi lah kita lihat. Kalau dari laki-laki sendiri itu kan lebih simpel istilahnya apa ya? Pas ukuran ya. Jadi bersihkannya lebih langsung total bisa semua gitu kan. Kalau perempuan beda, anatomisnya itu kan harus ke depan ke belakang ke semuanya. Ke alat ininya. Jadi resikonya itu lebih banyak yang perempuan seperti itu. Lebih banyak ke perempuan ya. Kadang ada perempuan karena pendek itu kan, tertawa terbahak-bahak, bersin kadang keluar pipis kan ada. Karena pendek itu. Oh iya betul. Nah itu yang berisiko kadang nggak dirasa. Lah itu nanti yang terjadi infeksi biasanya gitu yang seringnya. Iya, makanya memang harus benar-benar menjaga, perempuan harus menjaga kebersihan lebih daripada laki. Ya harus sama-sama sih tapi lebih. Tapi perempuan harus lebih harus ya. Soalnya lebih. deket banget jaraknya ya. Jarak deket tuh itu. Jarak deket resiko ya. Iya benar sekali. Oh makanya lebih itu ya. Nah ini sendiri Mas Mujib untuk pembersihan kateter, pemasangan. Kalau di Rumah Sakit Sultan Agung itu memang harus sesuai gender ya karena kita rumah sakit syariah. Benar sekali, harus wajib itu. Wajib ya. Wajib. Nggak boleh nggak sampai boleh, ada apa namanya laki-laki beda masang gender perempuan cross, nggak boleh ya. Boleh. Oh nanti terjadi hal-hal yang diinginkan. Itu maksud saya. Iya nggak boleh ya, makanya harus sesuai gender. Jadi pemirsa untuk Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, karena kami juga rumah sakit syariah, jadi dari dulu sih memang sebelum syariah sudah diterapkan juga untuk pemasangan kateter itu harus dilakukan sesuai dengan gendernya atau dipasang oleh sesuai gendernya. Jadi Mas Mujib ini bisa masang kateternya di pasien laki-laki ya. Jadi nanti kalau perempuan nanti akan dipasang perempuan sendiri gitu. Ini lagi Mas Mujib. Kalau untuk apa namanya pemasangan kateter ini kan dilakukan oleh dokter urologi ya. Terus untuk biasanya untuk gejala-gejala selain itu biasanya selain ke urologi ada nggak Mas? Maksudnya penyebab-penyebab yang ditimbulkan atau efek samping dari retensio urin gitu biasanya ke dokter lain juga nggak biasanya? Kalau kasus-kasusnya. Baik Mas Unggul, jadi kalau untuk pemasangan kateter itu instruksi dokter, tapi tindakan keperawatan sebenarnya. Oh keperawatan, jadi malah lebih ke keperawatan ya? Benar sekali, kita lebih, kecuali ada kasus penyulit, biasanya itu kan yang prostat pembesar itu susah, ada beberapa kasus seperti itu. Dan terus kita pasang dengan alat yang namanya mandrin. Apa itu alat? Itu mandrin? sejenis alat kayak logam, agak keras yang untuk menerobos gitulah istilahnya. Masukkan kateter menerobos biar masuk kandung kemih dan bisa keluar. Karena kalau ada sumbatan itu kan akhirnya mental. Ya, Iya. Nah itu harus ada logamnya agak padat yang untuk menembus seperti itu. Cuman memang itu nggak semua orang bisa. Susah. Kadang dokter urologi yang harus bisa. Harus dokter urologi ya. Seperti itu. Terus tadi sudah disebutkan juga untuk perawatan tetap perawat ya. Jadi tetap nggak bisa mandiri ya. Pasien nggak bisa mandiri ya. Karena resiko tadi infeksi juga kalau perawatan mandiri bisa nggak? Perawatan mandiri untuk pemasangan atau perawatan? Perawatan kateternya. Kalau perawatan kateter bisa dan bisa. Harus. Karena beberapa juga. pasien yang operasi dengan prostat misalnya, itu nggak semuanya urin kateter itu dilepas di ruangan. Ada beberapa yang dibawakan pulang ke rumah. Nanti pada saat kontrol dievaluasi apakah pipisnya sudah lancar apa enggak. Dan itu kan mau nggak mau keluarga harus perawatan dong. Di rumah. Iya. Lah perawatan yang dilakukan keluarga di rumah ini itu penggantinya bisa dengan tisu air hangat atau tisu dengan sabun. Nah, dibersihkan, bersihnya di karet yang di uretranya di tengah itu. Nah itu yang dibersihkan. Yang penting itu higienis bersih lah. Area situ ya. Sini selangnya dibersihkan. Kemudian kan ada kantong urin yang di bawah itu. Itu dibersihkan juga. Kalau bisa
urin bag atau tempat urin itu jangan menyentuh lantai karena itu kan sumber kuman, kita nggak tahu itu berinteraksi dengan apa aja. Itu dibersihkan, jangan sampai menyentuh lantai. Insya Allah kalau ya? iya perawatan kita berusaha semaksimal mungkin lah, meskipun resiko infeksi itu tetap ada. Oh, tetap yang penting ada. hygiene, bersih. Tapi harus rajin-rajin untuk membuang juga ya, Benar, membuang apa namanya kotorannya itu ya. Benar, itu berkala, secara berkala dibuang, dibersihkan seperti itu. Oh iya. Terus ini Mas Mujib, tadi kan sudah banyak ada penyebabnya dan lain. Upaya pencegahannya biar tidak terkena retensio urin bagaimana? Upaya pencegahan Mas Unggul. Jadi kalau masalah perkemihan tuh paling sering tuh pencegahan, jangan menahan pipis. Jangan menahan pipis. Kalau kerasa keluarkan, Nah, seperti itu kan. Yang kedua, banyak minum air putih. Banyak minum air putih. Air putih untuk pembilasan lah, membantu ginjal. Karena kita logikanya, apapun yang kita minum istilahnya, kita minum baik warna merah, putih, hijau, segala macam. Terus waktu lebaran sirup kan banyak itu. Keluarnya kan warnanya sama. Lah itu memperberat kerja ginjal kan kalau kita nggak minum air putih, istilahnya menetralisir seperti itu. Jadi memang harus banyak minum air putih. Selain itu, senam kegel. Senam kegel itu untuk Mas? senam untuk melatih panggul, melatih otot panggul gitu loh. Jadi nanti biar elastis dan biar kuat. Yang senam kegel itu loh. Yang kegel, iya. Denger lah. Pernah, iya. Tahu senam itu ya. Iya, benar sekali. Kemudian ada lagi ya latihan fisik pasti, apapun itu olahraga, Mas. Jangan menahan pipis, olahraga. Terus makan makanan yang berserat. Yang berserat. Kalau yang berserat nanti kan akhirnya mencegah sembelit. Jadi kalau sembelit itu kan menahan BAB tidak bisa keluar, akhirnya kandung kemih itu tertekan. Nah itu nanti yang mengganggu juga. Kalau dengan makanan yang berserat kan akhirnya lancar dan itu termasuk itu ya. Benar sekali. Terus ini tadi terkait dengan minum air putih banyak Mas Mujib. Kan memang kita dianjurkan untuk air putih banyak ya. Benar. Jadi mungkin kadang ada beberapa orang itu yang seumpama menjalankan puasa, ibadah puasa Senin Kemis atau puasa wajib gitu kan, memang di pagi hari setelah sahur kan memang nggak minum ya, sudah nggak minum sampai sahur gitu. Terus nanti malamnya kan kita harus, kalau dulu kan biasanya ada, kalau buka puasa ada cola, ada macam-macam lah yang berwarna semua ya. Dan kita melupakan air putih. Nah, sedangkan saya pernah dengar juga untuk air putih itu, maksudnya malam itu tidak boleh terlalu banyak minum. Takutnya ada masalah di ginjal. Itu solusinya gimana mengatasinya Mas Mujib? Baik Mas Unggul, jadi untuk air putih itu kan memang dari saran praktisi kesehatan 1,5 sampai 2 liter. Iya betul. Itu hingga maksimal sih, banyak lebih bagus sebenarnya. Betul. Itu enggak hanya untuk fungsi ginjal aja, jantung dan sistem organ dalam kita juga ada perlu pembersihan, istilah seperti itu. Jadi menurut saya nggak masalah sih Mas kalau malam juga nggak masalah. Apa-apa. Insya Allah nggak apa-apa ya. Asal air putih jangan dikasih warna gula segala macam ya. Itu jadi nggak ada itu ya, nggak ada takutnya nanti malam. Kan saya pernah dengar itu malam nggak boleh terlalu banyak cairan, soalnya nanti habis itu tidur gitu ya. Makanya kadang saya udah biasain sih kalau minum air putih banyak di siang gitu. Tapi kalau pas lagi, maksudnya Ramadan atau apa pas puasa gitu, wah udah siang nggak minum air putih, malamnya nanti buka puasa ada cola, ada macam-macam. Air putihnya minumnya kapan ini gitu. Mau minum banyak tapi katanya takut itu nanti ada masalah di itu, takut ginjal kerja keras atau gimana gitu. Ya menyikapinya ya biasanya tetap air putih dulu seringnya. Secukupnya lah. Insya Allah nggak apa-apa ya kalau air putih ya. Atau beda kasus Mas, kalau ada memang sudah gagal ginjal. Sebenarnya yang stadium 4 dengan cuci darah rutin itu memang harus dibatasi, nggak boleh banyak-banyak. Nggak boleh banyak-banyak. Iya, nanti sesek bengkak semua itu. Karena nggak bisa ngalir ya. Benar, itu kan karena memang sistem filtrasi atau ginjal itu memang sudah terganggu. Karena memang dibantu dengan alat itu tadi, cuci darah dan lain-lain itu. Tapi kalau memang air putih, kalau minumnya banyak malam ya resikonya nanti malam sering bangun pipis ya. Nah, ya apa bangun pipis tahajud ya Mas. Malah bagus itu. Malah lebih bagus ya. Kadang malah disengaja bisa. Nanti sebelum tidur minum banyak dulu, nanti biar jam 2 bangun.
Itu kan mau nggak mau tuh harus pipis gitu loh. Betul. Pipis langsung tahajud gitu Iya, ya. benar Bagus sekali itu, ide bagus ya Mas. Jadi nggak Tujuannya usah pakai mungkin itu. alarm, nggak usah Iya. pakai alarm ya. Oke. Alarm dari Baik, Mas Allah. Mujib, tak terasa kita sudah 30 menit loh ngobrol-ngobrol ini. Ini tadi intinya tadi sudah disampaikan Mas Mujib ya, apa namanya, retensio urin itu tadi salah satu penyumbatan pada saluran kemih. Nah, jadi ada tindakannya nanti biasanya dipasang kateter untuk pasien-pasien yang mengalami retensio urin akut. Nah, nanti akan dilakukan kateter, bukan kateterisasi ya. Bukan, beda. Beda itu kali itu jantung Benar, ya. oke. Tapi intinya hampir sama ya. Hampir sama. Untuk Selang, saluran iya, pokoknya. Cari saluran. Betul. Jadi untuk retensio urin nanti akan dipasang kateter. Nah, untuk pasien-pasien retensio urin nanti biasanya bisa konsultasi ke dokter urologi kami. Nah, di kami juga ada dokter urologi yang siap melayani para pemirsa terkait dengan retensio urin ini. Nah, untuk biasanya tindakan-tindakan selanjutnya nanti akan diperiksa oleh dokter urologi apakah nanti di situ ada masalah lain yang menyebabkan terjadinya retensio urin seperti tadi adanya pembengkakan prostat, pembesaran batu prostat, bisa. batu juga bisa, saluran masalah di saluran kemih juga bisa. Jadi nanti pemirsa apabila mengalami hal-hal seperti itu bisa langsung saja datang ke Rumah Sakit Islam Sultan Agung untuk konsultasi dengan dokter urologi kami. Baik pemirsa, kayaknya kita harus undur diri Mas Mujib ya. Siap, baik Mas Unggul. Asik banget ya kayaknya ya kita ngobrol gini, tak terasa sudah 30 menit gitu ya. Kita harus undur diri, nanti kita semoga ketemu lagi Mas Amin, Mujib di amin, lain kesempatan amin. membahas tema yang lain gitu Siap, ya. siap. Oke. Baik, sehat selalu ya Amin, Mas amin, Mujib terima ya. kasih atas Oke. unggul. Baik pemirsa, kita harus undur diri. Saya Mas Mujib beserta kru yang bertugas pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dari kami. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.